Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hadis Arba'in Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas hadis yang ke-32 ya. Al-Hadis Asani wa Salasun ya. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id itu nama kunyah. Nama aslinya Sa'ad bin Sinan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya qala la dharara wala dirara. Itu kata Nabi, ringkas hadisnya, la dharar wala dirar. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Imam Ad-Daruqutni, dan selain keduanya secara musnad itu secara bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Hadis Arba'in, dikatakan hadis hasan. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asqatu Aba Sa'idin wa lahu turukun yuqawi ba'duha ba'dan. Nah, dalam hadis riwayat Imam Malik tidak disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, makanya disebut mursal. Mursal itu dari Nabi langsung ke tabi'in, jadi nama sahabat tidak disebutkan, maka disebut hadis mursal. Akan tetapi meskipun demikian, hadis ini banyak riwayat yang isinya sama dengan hadis ini, yuqawi ba'duha ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, sehingga akhirnya hadis ini meskipun tadi dalam riwayat Imam Malik disebut sebagai hadis mursal karena ada nama sahabat yang tidak disebut, tetapi karena banyak jalur periwayatan yang meriwayatkan hadis ini, sehingga hadis ini menjadi hadis yang sahih atau hadis hasan. Syekh Al-Albani menyebutnya ini hadis hasan, hadis sahih, hadis sahih disebutkan dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, apa makna hadis ini ya? La dharar wala
diror. Yang pertama kata doror. Doror itu Bapak Ibu lawan katanya adalah an-naf'u. Ad-doror didduhu an-naf'u. Lawan kata dari doror adalah an-naf'u. An-naf'u itu apa? Bermanfaat. Kalau doror berarti berbahaya. La doror wala diror. Maka kalau kita buka ya di halaman atau di hadis ke-32 diterjemahkan tidak boleh membuat kemadharatan dan tidak boleh memadharatkan orang lain. Bapak Ibu paham nggak? Tidak boleh membuat kemadharatan dan tidak boleh memadharatkan orang lain. Atau dalam istilah bahasa Indonesia semua ya, tidak boleh membuat sesuatu yang berbahaya atau tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, para ulama ketika memahami hadis ini ada yang merinci membedakan antara makna doror dengan diror. Dibedakan. Doror itu maknanya adalah ya, la yadurru rajulu akhahu ibtida'an wa huwa lidudaqi minha. Doror itu adalah kita melakukan satu perbuatan yang berbahaya ibtida'an sebagai ya, kita yang mengawali, kita melakukan suatu tindakan tidak ada pemicunya, tidak ada. Pokoknya kita melakukan suatu tindakan yang membahayakan saudara kita atau orang lain, nah itu disebut doror. Doror itu suatu tindakan yang berbahaya yang dilakukan oleh seseorang ya, secara sengaja. Secara sengaja dan bukan sebagai bentuk balasan. Itu doror. Nah, sementara kalau diror itu tindakan, maknanya adalah tindakan yang membahayakan sebagai bentuk balasan, gitu. Sebagai bentuk balasan yang dilakukan. Nah itu makna doror, rohnya panjang. Contoh gampangnya Bapak Ibu misalnya, nah, kita tidak boleh nabrak ya, dengan sengaja kendaraan orang lain. Kita tabrak gitu ya, karena ya kita ingin membahayakan dia, itu nggak boleh. Atau mobil kita kesenggol, kita mau balas, lalu kita senggol ulang, ya. Gitu. Nah itu namanya diror. Nah, doror wa diror. Nah itu namanya tindakan yang membahayakan sebagai balasan. Diror. Itu disebutkan dalam kitab ini. Ya. Jadi diror itu adalah merupakan suatu tindakan balasan. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Hadis ini meskipun ringkas, pendek, tapi maknanya sangat luas dan bahkan ini menjadi satu kaidah penting yang muncul dari hadis ini, kaidah-kaidah lain. Nanti kami akan sebutkan beberapa kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan hadis ini. Nah, itu yang pertama ya, makna la doror wala diror. Apa tadi doror? Tindakan yang membahayakan orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Tindakan permulaan, bukan balasan. Sementara diror
tindakan yang membahayakan orang lain sebagai balasan. Itu menurut sebagian penjelasan ulama. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yang kedua, ada sebagian ulama mengatakan tidak ada beda maknanya, kata doror sama diror itu tidak ada perbedaan, sehingga mereka lam yufarriq bainahuma, tidak membedakan makna doror dengan makna diror, artinya satu. Lalu kenapa Nabi mengucapkan la doror wala diror jika maknanya sama, kan itu? Nah, mereka mengatakan disebut dua kali walaupun dengan bunyi yang berbeda tapi maknanya sama, itu adalah dalam rangka untuk menekankan ala wajhi ta'kid. Ala wajhi ta'kid artinya tidak boleh kita melakukan tindakan yang berbahaya. Nah, itu maksudnya. Jadi ini betul-betul dilarang, sampai Nabi mengatakan la doror wala diror, la doror wala diror. Perbuatan yang membahayakan itu harus dicegah, jangan sampai dilakukan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa la yajuzu lil muslimi an yadurru ahadan bi ghairi haqqin. Tidak boleh seorang muslim itu melakukan tindakan yang membahayakan seseorang tanpa hak. Itu hukumnya haram. Atau tidak boleh pula fala yadurru man darrahu, atau tidak juga boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain ya, yang dia telah membahayakan kita. Tadi ya, mobil kita disenggol, ditabrak gitu ya, lalu kita tabrak lagi. Nah, itu kan tindakan balasan yang membahayakan. Itu sama juga wala yasubbu man sabbahu wala yadribu man darabahu. Tidak boleh mencela orang yang mencela kita karena celaan berbahaya. Dia mencela kita nggak boleh mencela dia, karena ketika kita mencela berarti kita melakukan tindakan yang berbahaya, sama saja. Atau wala yadribu man darabahu, kita tidak boleh memukul orang yang memukul kita. Lalu apa yang kita bisa lakukan kalau kita dipukul orang? Nah, maka kalau kita dipukul orang, kita laporkan tindakan dia yang membahayakan diri kita kepada pihak yang berwenang. Misalnya aparat penegak hukum, gitu ya. Itu. Beberapa waktu lalu ada seorang mahasiswa ribut dengan seorang laki-laki bawa pentungan baseball gitu ya. Itu videonya viral gitu ya. Ribut, cekcok mereka. Nah, entah karena apa, parkir atau masalah apa, akhirnya si laki-laki itu memukul si mahasiswa tadi dengan pentungan baseballnya itu. Nah, apakah dibalas? Tidak. Si mahasiswa tidak membalas, tapi melaporkannya ke polisi bahwa dia dipukul. Nah, itu tindakan yang masuk ya. Jadi kalau kita dipukul, jangan pukul balik, tapi laporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, itu diantara makna yang kita bisa tangkap dari hadis ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, Rasulullah SAW bahkan melarang ya, dalam banyak hadis melarang kita untuk melakukan tindakan yang membahayakan kaum muslimin. Dalam banyak hadis, contoh misalnya, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram atas kalian. Maksudnya haram untuk darah untuk ditumpahkan haram.
harta milik orang lain kita ambil, itu juga haram. Atau kita merusak harta orang lain, itu haram. Termasuk merusak kemuliaan dirinya, gitu ya. Itu juga tidak boleh, karena itu merupakan perbuatan zalim, ya. Perbuatan zalim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, melakukan tindakan yang membahayakan orang lain, baik merusak barangnya, merusak hartanya, merusak nama baiknya, menumpahkan darahnya, itu haram. Tidak boleh. Begitu juga membalas, ya, tindakan orang lain yang membahayakan kita dengan tindakan yang membahayakan dia. Nah, itu namanya tiror, juga dilarang, ya, berdasarkan hadis ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka dengan demikian, ya, tindakan yang membahayakan orang lain itu Bapak Ibu ada dua macam, ya. Yang pertama, tindakan berbahaya yang dilakukan oleh seseorang tujuannya memang untuk membahayakan orang lain. Jadi kita melakukan satu tindakan yang membahayakan bagi orang lain. Nah, ini jelas haram. Tujuannya itu. Yang kedua, ada tindakan yang membahayakan orang lain tetapi ligordin sahihin masru', tujuannya benar dan disyariatkan, tetapi tetap membahayakan orang lain. Nah, itu. Jadi ada dua jenis, ya. Satu, tindakan berbahaya yang membahayakan orang lain, ya, hanya sekedar untuk membahayakan orang lain. Nah, ini haram. Ini jelas haram. La syakka fi qubhihi wa tahrimi. Tidak diragukan lagi tentang buruk dan haramnya perbuatan tersebut. Misalnya ibu-ibu yang kita di jalan depan rumah kita, karena orang ngebut terus, kita pasang polisi tidur tapi tinggi banget gitu, ya. Nah, sehingga ketika orang lewat bisa jatuh. Nah, kita buat sendiri. Ini nggak boleh, karena membahayakan orang lain. Tujuannya, ya, mungkin kita punya tujuan supaya orang nggak ngebut gitu, ya, supaya orang nggak ngebut. Atau misalnya kita mau jahat, kita taruh paku di jalan gitu, ya, sehingga orang kalau lewat ban mobil atau motornya kena paku, gembos, nah, bisa jatuh. Itu tindakan yang berbahaya. Tujuannya emang ingin membahayakan orang lain. Tapi ada yang kedua, satu tindakan yang membahayakan orang lain tapi tujuannya benar, ya. Dan masru' itu disyariatkan. Contoh apa? Memotong tangan. Memotong tangan itu berbahaya atau tidak bagi orang yang dipotong? Bahaya. Tapi tujuannya supaya orang yang dipotong tangannya itu jerah, agar dia tidak mencuri. Itu kan masruh, disyariatkan atau tidak? Memotong tangan orang yang mencuri, masruh, disyariatkan atau tidak? Iya, disyariatkan. Ada dalilnya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, kan gitu. Orang yang mencuri, laki-laki maupun perempuan, potonglah tangannya. Potong tangan itu berbahaya, tetapi tujuannya benar, yaitu apa? Supaya dia jerah. Dan ini masruh itu disyariatkan, ada dasarnya. Maka perbuatan yang membahayakan tujuannya benar dan masruh, boleh atau tidak? Boleh. Bapak Ibu, melempari orang pakai batu, boleh atau tidak? Melempar orang pakai batu, boleh atau tidak? Tidak. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Berbahaya, kan?
Tapi ada ya, tindakan melempar seseorang dengan batu bahkan sampai mati yang masuk, ada atau tidak? Apa itu? Bagi pezina yang sudah menikah maka dihukum rajam. Itu kan membahayakan. Kalau lempari orang dengan batu bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi tujuannya benar, supaya orang itu takut berzina. Dan ini masuk itu disyariatkan. As-sayyibu was-sayyibatu idza zanaya farjumuhuma. Laki-laki perempuan yang sudah menikah tadi, apabila mereka berzina maka rajamlah keduanya. Nah, ini yang dimaksud tindakan yang membahayakan tapi tujuannya benar dan masuk itu bisa disyariatkan. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah wa iyyakum. Nah, sementara contoh yang pertama tadi, tindakan yang membahayakan orang lain tidak masuk, tidak disyariatkan. Ya tujuannya hanya ini membahayakan orang lain. Ini haram jelas. Apa contohnya? Misalnya, Bapak Ibu, ya, kita berwasiat, menyampaikan wasiat ya, yang tujuannya adalah untuk membahayakan salah satu pihak. Ibu bapak punya anak 4, lalu berwasiat, katakanlah semua anaknya laki-laki atau semua anak perempuan gitu. Harusnya mereka ini tidak boleh ya, dikhususkan, dilebihkan ketika kita ingin memberikan harta kepada anak-anak kan. Nah, lalu ibu atau bapak misalnya berwasiat, nanti kalau aku mati, nah, si kakak itu yang paling besar, kan anaknya laki semua nih, laki semua. Kalau laki semua kan gak ada perbedaannya, semua dapat sama. Itu katakanlah ibu punya tanah, ya, pekarangan di 4 tempat, anaknya 4 ya, di 4 tempat atau di 5 tempat, di 5 tempat, luasnya kira-kira sama 1000 meter semua. Lalu ibu atau bapak bilang, nanti ya, kalau saya mati, nah, buat si kakak 2 bagian ya. Jadi adik-adik kamu semua dapat 1000 meter, khusus si kakak dapat 2000 meter. Ini wasiat. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh atau tidak? Kan anaknya 4, tanahnya ada 5 lokasi, masing-masing setiap lokasi 1000 meter. Lalu ibu atau bapak berwasiat, nah, nanti kalau aku mati, ya, masing-masing dapat jatah 1000 meter kecuali si kakak. Kakak itu dapat 2000 meter. Boleh atau tidak berwasiat seperti itu? Tidak. Boleh atau tidak? Tidak. Nah, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Yang bilang boleh alasannya apa? Mengutamakan yang tertua. Padahal semua anaknya laki-laki ya. Oke. Tapi karena dia yang tertua, maka dia dapat bagian jatah 2000. Yang bilang tidak boleh alasannya apa? Tidak sesuai syariat. Tidak sesuai Syariat. tuntunan syariat. Syariatnya gimana, Bu? Sama. Kalau laki-laki sama. Betul. Jadi Bu, Pak, ini wasiat yang berbahaya. Contoh wasiat yang membahayakan adik-adiknya. Maka yang seperti ini nggak boleh. Itu. Karena apa? Mengkhususkan sebagian ahli waris dengan mendapatkan lebih banyak. Fayatadarraru bakil warasah. Maka itu akan membahayakan adik-adiknya. Kira-kira adik-adiknya terima atau tidak? Tidak. Nah, nanti bisa muncul permusuhan. Bahkan mungkin mereka bisa konspirasi. Yuk kita bunuh kakak kita. Nah, itu kan lebih bahaya lagi. Jadi nggak boleh. Ya. Mengkhususkan salah satu anak kita untuk kita beri lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain.
Ini Bapak Ibu contoh ya, tindakan wasiat yang berbahaya. Maka wasiat yang bisa membahayakan orang lain, ya, anak-anak dalam hal ini, itu tidak boleh direalisasikan, harus diabaikan. Wasiat itu hukum asalnya wajib ditunaikan kecuali jika isi wasiat itu membahayakan. Maka kita boleh abaikan wasiat itu meskipun yang berwasiat bapak ibu kita sendiri, gitu. Atau wasiat lain, contohnya ada tadi sama kasusnya ya, orang tua yang punya anak 4 laki-laki punya tanah 5.000. Lalu ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, orang tua ini berwasiat, nah bapak kan punya tanah, ibu punya tanah di 5 tempat, masing-masing ada 1.000 meter. Gitu. Nanti tolong yang 3.000 meter itu diwakafkan. Jadi kalian berempat hanya dapat 2.000 meter bagi 4, berarti masing-masing berapa? 500 meter. Yang 3.000 wakafkan untuk masjid atau untuk pesantren misalnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Tidak. Lebih dari boleh. Nah, tidak boleh. Boleh. Kenapa? Lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Bahkan lebih dari sepertiga. Lebih dari separuhnya. Itu Bapak Ibu. Maksimal kalau ibu bapak mau berwasiat memberikan hartanya kepada orang lain selain ahli warisnya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Berarti 5.000 meter, sepertiganya berapa maksimal boleh diwasiatkan untuk orang lain? Berapa Bu? 1.500. Maksimal 1.500. Nggak boleh 3.000. Nah, maka wasiat seperti itu dilarang. Ya, dan ini membahayakan ahli waris. Makanya Nabi, Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya oleh Sa'ad, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ana du malin. Saya ini orang yang punya harta. Wala yarisuni illa ibnatun. Tidak ada yang mewarisi kecuali satu anak perempuan saja. Beliau hanya punya anak satu perempuan. Ya. Apa atasodaku bisulu saimali? Bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Apa kata Nabi? Qala lah, tidak boleh. Sedekah 2/3 dari hartanya itu tidak boleh. Kultu, lalu aku bertanya lagi, pas sabar ya Rasulullah, qala lah. Kalau setengahnya boleh nggak ya Rasulullah? Nggak boleh. Kata Nabi nggak boleh juga. Summa qala, lalu kemudian dia berkata lagi, nah, as-sulus kalau sepertiga, was-sulusu kabirun, aw was-sulusu katsirun. Sepertiga itu udah banyak. Sepertiga itu sudah banyak, kata Nabi. Innaka intazaro warasataka agniyaha khairun min antadarahu alatan yatakaffafuna nas. Kata Nabi begitu. Nasihatnya kepada Sa'ad, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan tercukupi itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin yang membuat mereka akhirnya meminta-minta mengemis kepada orang lain. Itu nasihat Nabi kepada Sa'ad. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kalau ada orang tua berwasiat supaya memberikan hartanya kepada orang lain lebih dari sepertiga, maka tidak perlu ditunaikan, abaikan saja, diabaikan. Nah, ini contoh perbuatan yang membahayakan ahli waris, maka itu dilarang. Termasuk seorang suami mencerai istrinya. Sebenarnya si suami ini udah gak suka gitu sama istrinya, karena mungkin ada perbedaan prinsip yang susah disatukan.
atau mungkin karena sebab lain. Tapi si suami ini ketika belum habis masa iddahnya dirujuk, dia ingin rujuk kembali dengan istrinya kan dia. Nah, ketika dirujuk itu tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, tidak diperlakukan dengan cara ma'ruf. Dia hanya ingin supaya istrinya ini digantung, bahkan dinafkahi lahir batin juga tidak, tapi dirujuk sama suaminya. Tujuannya apa? Untuk membahayakan istrinya. Nah, maka yang seperti ini juga dilarang, tidak boleh. Kalau dipertahankan, pertahankan dengan cara yang baik. Kalau dilepas, lepas dengan cara yang baik. Begitu dalam Al-Quran. Ya, surah Al-Baqarah ayat 231. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna dirara. Nah, itu. Karena kalian mempertahankan istri-istri kalian dalam rangka untuk membahayakan mereka. Nah, itu. Maka itu dilarang berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 231. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, termasuk ya, melakukan tindakan yang berbahaya dalam bab muamalah, misalnya jual beli, ya, dalam bab jual beli. Contohnya apa? Bai'ul hasar, yaitu jual beli dengan cara melempar kerikil. Itu juga enggak boleh. Misalnya saya jual pakaian, saya jual harganya semua 200.000, saya pajang di sini. Lalu ibu-ibu mau beli pakaian yang saya jual. Nah, tapi saya bilang boleh ibu silakan, tapi caranya ibu beli bayar 200.000, itu ada kerikil, ibu silakan lempar ke baju-baju yang dipajang di sini. Jika kerikil itu mengenai satu baju tertentu, maka itulah yang ibu ambil. Itu namanya bai'ul hasar. Paham Bapak Ibu? Ya. Permainan nanti. Itu permainan. Nah, ini bentuk seperti ini banyak. Prakteknya banyak. Kalau di tempat pasar malam ya biasanya. Ya, termasuk itu. Ya, kita bayar dulu kan, lalu kita melakukan sesuatu yang diatur oleh dia kan. Nah, itu termasuk juga. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya, sebenarnya termasuk, mohon maaf, ya, di tempat arena permainan anak-anak itu. Beli koin kan, itu nggak boleh. Dia mengeluarkan uang. Nanti kalau dapat kan dia ada kartu bukan keluar. Ternyata cuma bisa ditukar dengan permen kan gitu, atau pulpen paling tidak ya, penggaris kan gitu. Padahal uangnya juga banyak. Itu sama dengan bai'ul hasar seperti itu. Nah, karena tidak pasti dia mengeluarkan uang yang mau dibeli apa, dia ingin apa. Lain kalau kita punya uang mau beli penanya ini harganya sekian kan jelas. Termasuk juga misalnya ada orang mau jual tanah. Saya jual tanah ini seharga 2M. Berapa luas? Katakanlah ada 1 hektar gitu, 2 miliar. Tapi Pak, jenengan caranya ya, berapa meter yang jenengan akan dapatkan dengan harga 2M sesuai dengan jauhnya lempar batu yang jenengan lempar. Itu bai'ul hasar seperti itu. Akhirnya orang yang beli itu dikasih kerikil, kerikilnya kecil gitu ya, yang bisa kena angin bisa melayang gitu ya. Kalau batunya besar mungkin dia bisa lempar kuat gitu ya. Nah, nanti udah keluar 2M, ternyata lemparannya hanya dekat. Rugi atau tidak? Nah, itu dorong namanya, membahayakan orang yang membeli. Itu bai'ul hasar. Dan banyak lagi nanti ada namanya bai'ul al-ghis ya, bai' al-gharar yang menipu. Itu termasuk ya, kita menjual beras bagus atasnya tapi dalamnya basah ya. Ketika ditimbang lebih berat,
Padahal nanti ketika kering ringan kan gitu. Itu juga dilarang. La doror wala diror. Itu diantara perbuatan yang membahayakan orang lain. Dan jadi hadis ini cakupannya sangat luas Bapak sekalian. Setiap perbuatan apa saja yang bisa membahayakan orang lain hukumnya haram. Itu apa saja. Nah, oleh karenanya kita sebagai seorang muslim tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan baik dari sisi muamalah atau munakahah dari pernikahan maupun dalam ibadah. Ibadah juga mungkin nggak beribadah membahayakan orang lain? Mungkin nggak ibadah tapi membahayakan orang lain? Mungkin. Contoh, kita di masjid ibadah mau apa? Mau iktikaf sambil tilawah Quran, baca Quran, ibadah bukan? Sementara di masjid itu juga banyak orang mau ibadah. Ada yang mungkin berdoa, ada yang berzikir, ada yang sholat. Lalu kita baca Quran keras-keras. Perbuatan kita mengganggu orang nggak? Membahayakan orang? Nah, maka itu juga dilarang dalam masalah ibadah seperti itu. Termasuk yang banyak dilanggar ya oleh masjid-masjid hari Jumat. Biasanya sebagian masjid hari Jumat ada suara apa? Baca Quran kan? Dikerasin, ya kan? Pernah Bapak Ibu menemukan ada masjid setiap hari Jumat di setel orang baca Quran pakai rekaman? Ada ya? Ada. Itu nggak boleh. Ya, baru dimatikan kapan biasanya? Beberapa menit sebelum khotib atau sebelum azan, ya kan? Sebelum azan. Nah, sementara orang katakanlah sholat Jumat itu mulai jam 12 kurang seperempat, jam 11.45, gitu ya. Mulai jam berapa biasanya dinyalakan itu rekaman bacaan Quran? Jam 11 atau jam 11 gitu kan? Dengan suara keras, yang dengar bukan hanya orang dalam masjid ya, orang sekampung dengar. Tujuannya apa? Syiar apa maksudnya? Mengingatkan apa? Bahwa itu hari Jumat. Kalau nggak ada itu, apa orang nggak tahu kalau itu hari Jumat? Tahu nggak orang? Kalau nggak ada bacaan Quran, kira-kira orang lupa nggak kalau itu hari Jumat? Enggak, orang tahu kalau itu hari Jumat kan gitu. Jadi sebenarnya itu adalah satu tindakan yang satu tidak masuk, nggak ada syariatnya. Di samping itu mengganggu orang. Orang yang sudah ke masjid kan disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid, disunahkan untuk memperbanyak baca sholawat, disunahkan untuk memperbanyak zikir. Nah, ini diganggu dengan suara bacaan tilawah Quran yang keras. Ini membahayakan juga, mengganggu orang yang zikir terganggu, orang yang sedang sholat terganggu. Termasuk nggak boleh juga seperti itu. Tapi banyak orang melakukannya. Nah, di sini gimana Pak Ilham? Ada bacaan nggak di sini? Hari Jumat? Ada. Mulai Jumat besok jangan. Iya. Karena Nabi pernah suatu ketika menasihati sahabat yang baca Quran keras-keras. Kata Nabi, tidak usah dikerasin. Karena di antara kalian juga ada yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedang berdoa, ada yang sedang zikir, ada yang sedang sholat. Nanti terganggu yang lain. Nah, maka pelan-pelan ya, hanya terdengar oleh dirinya saja. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, contoh perbuatan dalam ibadah yang mengganggu orang lain yang juga sedang beribadah. Nah, coba nanti yang lain nggak suka, itu baca Quran keras banget. Yang lain kerasin juga. Yang lagi sholat gak terima, dikerasin juga banyak. Kan jadi ribut. Nah, maka di samping itu nggak ada tuntunannya. Mengeraskan bacaan Quran sebelum sholat Jumat dimulai itu nggak ada tuntunannya. Dan tadi hal itu doror ya.
dia bisa membahayakan atau mengganggu ibadah orang lain. Nah, ini contoh dalam masalah ibadah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah wa iyyakum. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maka doror wala diror ini adalah satu kaidah yang sangat penting, berasal dari hadis Nabi, lalu lahirlah kaidah-kaidah lain yang dirumuskan oleh para ulama. Contoh misalnya, ada beberapa kaidah penting, ya, di antaranya ad-dororu yuzal. Ini kaidah. Jadi setiap hal yang membahayakan itu harus dicegah, harus dihilangkan. Jangan sampai ada tindakan yang membahayakan. Ya, itu satu kaidah penting. Ad-dororu yuzalu. Kemudian kaidah lainnya maksudnya ad-dororu la yuzalu bimislihi. Sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh dihilangkan dengan yang membahayakan lainnya. Yang sama-sama membahayakan itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi menghilangkan sesuatu yang berbahaya dengan cara apa? Melakukan tindakan yang juga membahayakan. Sama bahayanya, sama-sama bahaya. Itu juga tidak boleh. Apalagi jika bahayanya lebih besar. Kita melakukan satu tindakan untuk menghentikan suatu tindakan berbahaya dengan tindakan yang lebih berbahaya atau minimal sama bahayanya, itu tidak boleh. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Contoh, menghentikan anak-anak yang suka kebut-kebutan di jalan malam-malam itu kan, trek-trekan itu kan, itu berbahaya atau tidak? Bahaya. Lalu kita ingin menghentikan perbuatan anak-anak yang nakal itu dengan cara misalnya apa? Pasang tali gitu ya. Ya kan, pasang kawat di tengah jalan. Atau pasang ranjau. Langsung meledak gitu ya. Boleh atau tidak? Walaupun tujuannya apa? Ingin menghentikan bahaya yang dilakukan oleh anak-anak muda itu. Itu nggak boleh. Apa? Itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Ya. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Suatu tindakan yang berbahaya jangan dihilangkan dengan tindakan yang juga membahayakan, yang sama atau lebih besar. Tapi kalau tindakan yang membahayakan lebih ringan, itu boleh. Ya. Kita menghentikan bahaya yang lebih besar dengan bahaya yang lebih ringan, itu boleh. Contoh, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada seorang penjual di pasar yang melakukan tindakan menimbun minyak goreng, ditimbun minyak goreng, sehingga langka. Dia penjual, tapi dia curang, dia timbun. Ketahuan si fulan itu menimbun minyak goreng. Tindakan si fulan yang menimbun minyak goreng sehingga dia nanti akan menjual dengan harga yang sangat mahal kepada masyarakat, berbahaya atau tidak? Berbahaya. Membahayakan orang banyak kan yang dibahayakan. Lalu kemudian hentikanlah tindakan yang membahayakan orang banyak ini dengan cara apa? Membahayakan satu orang. Caranya gimana? Kita sita barang yang dia timbun itu kan, dan kita paksa dia menjual barangnya harus sama dengan harga pasaran. Kira-kira ini orang terrugikan atau tidak? Si penimbun ini, ya kan? Dia merasa dirugikan kan? Membahayakan buat dirinya. Tapi ini boleh, karena bahayanya lebih ringan, hanya satu orang. Kalau dibiarkan, dia membahayakan banyak orang. Itu yang dimaksud. Jadi menghentikan bahaya, ya, suatu bahaya dengan tindakan bahaya yang lebih ringan, itu boleh secara syariat, dibolehkan. Contohnya tadi, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah wa iyyakum. Nah, itu. Nah, kemudian muncul
lagi nanti kaidah lainnya yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah juga. Meninggalkan kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ya. Jadi kalau ada satu perkara, ya, satu kasus gitu ya, dia mengandung kemaslahatan, tapi sekaligus juga bisa mendatangkan bahaya, gitu ya. Sekaligus bisa mendatangkan bahaya. Maka tinggalkanlah, ya, hindarilah perkara yang membahayakan itu walaupun kita tidak mendapatkan kemaslahatannya. Gitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Contohnya gini, bapak ibu punya anak gadis, udah kuliah, ya, semester 6 kadang-kadang. Lalu ada laki-laki yang tertarik pada putri ibu, dekat, datang ke rumah bahkan. Bapak ibu, kalau ada jenengan punya anak gadis, ada laki-laki dekat dengan putri ibu, apa kira-kira tindakan yang akan ibu lakukan ketika dia apel ke rumah putri ibu, ke rumah mengapeli anak perempuan, anak gadis ibu? Apa yang akan ibu lakukan? Kadang-kadang mungkin dibawa keluar, jalan-jalan bareng, makan bareng. Kira-kira apa tindakan yang akan bapak ibu lakukan ketika jenengan punya anak gadis, lalu ada laki-laki dekat dengan putri ibu, bahkan sering ngajak jalan bareng, makan bareng, mungkin juga nonton bareng, kita nggak tahu ya. Yang jelas bapak ibu melihat mereka sering bareng. Apa yang akan bapak ibu lakukan? Tanya, gimana bertanya? Akan bapak ibu biarkan atau akan bapak ibu larang? Dinikahkan. Ini banyak terjadi kan? Sebagian orang rokok, alhamdulillah berarti gadis itu laku kan gitu. Biarin aja biar mereka senang-senang kan gitu. Ini tindakan Membahayakan. bahaya ini ya. Ya, harusnya atau gini. Kalau si laki-laki ini gentle ya, berani. Bu, Pak, saya suka sama putri bapak ibu. Boleh nggak saya nikahi? Padahal baru semester 6, lagi kuliah. Semester 6. Ada laki-laki temennya datang mau menikahi putri ibu, putri bapak ibu. Padahal masih semester 6. Berapa tahun lagi tuh lulus? 1 tahun ya. Kalau dihitung pas dapat semester kan 1 tahun loh. Bapak ibu akan izinkan atau nanti aja dah ya, tunggu sampai lulus dulu. Sementara mereka sudah akrab, sudah sama-sama suka. Ibu tanya, "Nak, apa kamu suka sama dia?" "Iya bu, saya suka," misalnya. Lalu si laki-lakinya ini dia gentle melamar putri ibu. Ibu mau nikahkan atau nunggu sampai selesai kuliah? Nikahkan. Nikahkan. Nah ini ya. Ada sebagian orang tua, oh jangan, ini anakku masih kuliah semester 6, tunggu dulu nanti sampai selesai. Silakan kamu pacaran aja dulu. Wah, ini repot. Ini berbahaya. Menunggu sampai putri ibu selesai kuliah kemaslahatan apa bukan? Masalah kan? Biar rampung kuliahnya kan gitu. Tetapi ketika nunggu lulus mereka kan akrab. Ada kerusakan nggak? Ada kerusakan? Apa kerusakan yang dilakukan oleh mereka? Zina. Berkhulwat kan itu. Berpegangan tangan. Itu kerusakan semua. Berkhulwat berdua-duaan tidak boleh. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'a di mahramin. Tidak boleh sekali-kali salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Orang pacaran berkhulwat atau tidak? Ya pasti berkhulwat. Berpegangan tangan misalnya, itu kerusakan. Rasul mengatakan, bi ayyun anna rasu ahadikum bi mihyatin min hadidin khairun lahu min an yamusa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi, ditusuk-tusuk, itu
lebih baik baginya daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Pacar halal nggak memegang tangan pacarnya? Haram, ya kan? Haram. Itu bahaya. Maka dalam keadaan seperti itu, penerapan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, maka nikahkan. Untuk apa? Menghindari kerusakan, menghindari yang berbahaya. Nah, itu contohnya ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada kita ingin mendapatkan kemaslahatan. Menunggu sampai putri ibu selesai kuliah ada kemaslahatan, ya kan? Nah, tetapi di sisi lain karena dia sudah punya teman dekat, sama-sama suka, sering bareng, itu akan menimbulkan bahaya, mudarat, mafsadat. Nah, mana yang harus kita pilih? Ya dinikahkan, gitu. Kan sudah dewasa, semester 6 gitu. Udah pantas nikah apa belum semester 6? Udah siap nikah. Kuliahnya gimana? Bisa selesai nggak? Bisa selesai. Kan tergantung komitmen mereka. Gitu. Nah, itu contoh, gampangnya itu Bapak Ibu. Penerapan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Maka ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang punya anak gadis, udah ada laki-laki yang dekat, langsung tanya, Mas, panjenengan serius boten? Tanya. Jadi Pak, kalau enggak, udah cepat. Orang tuamu bawa sini. Gitu. Lah kok buru-buru banget Pak? Ya, supaya kalian tidak berbuat dosa. Karena dalam Islam berdua-duaan aja nggak boleh. Apalagi pegangan tangan. Kira-kira Bu, anak zaman sekarang mendengar nasihat seperti ini gimana kira-kira? Protes nggak? Pasti protes. Karena nggak pernah ngaji kan, nggak ngerti ilmu gitu. Anak zaman sekarang bingung. Maka kemarin ada seorang ibu cerita, Ustaz, saya ini punya anak baru SMP kelas 3. Itu sering banget didatangi teman laki-lakinya. Malam minggu sering datang, bahkan izin minta dibawa jalan-jalan, nanti jam 9 pulang dan seterusnya. Apa sikap yang harus saya ambil? Nah, sementara anaknya ini nggak pernah haji, gitu. Terus kata si ibunya, kalau saya larang nanti malah berbahaya kan gitu. Nah, awas kamu jangan pacaran. Iya, kalau kelihatan, kita bisa kontrol anak 100% atau tidak? Tidak kan? Nanti saya malah takut kan, kalau saya larang tambah liar. Terus gimana? Ya udah saya biarin aja. Cuma saya nasihati, kira-kira benar atau tidak. Nah, saya bilang ibu sudah benar. Ya, dalam tahap tertentu sudah benar, tapi harus terus dinasihati. Bahkan nanti pada akhirnya harus ibu katakan, nah, kamu berdua-duaan berforward berpegangan tangan itu haram secara agama. Maka sebaiknya kamu tinggalkan. Nanti harus ada tahapan di mana kita harus sampaikan itu. Gitu. Tapi bertahap memang. Karena kalau sekaligus anak yang nggak pernah ngaji kira-kira gimana? Nggak akan terima kan? Dia pasti akan nolak. Maka pelan-pelan pakai ilmu kita sampaikan. Nah ini ya Bapak Ibu dan Mas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Contoh tadi kasus yang kita menerapkan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi saya kira ini keterangan-keterangan yang disebutkan dalam kitab syarahnya ini. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, satu tadi, bagi seorang muslim ya, haram hukumnya melakukan tindakan yang membahayakan, baik membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain. Yang kedua, haram juga hukumnya membalas tindakan berbahaya orang lain kepada kita dengan tindakan yang sama-sama membahayakan. Itu dilarang juga. Kalau kita dizolimi oleh orang lain yang melakukan tindakan berbahaya, apa seharusnya atau yang sebaiknya kita lakukan? Melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau dulu hakim, seorang qadhi, kalau sekarang berarti ya
polisi lah kira-kira ya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, itu poin penting yang kita bisa simpulkan. Nah, jadi jangan melakukan tindakan yang membahayakan siapapun, baik diri sendiri, keluarga sendiri, anak sendiri maupun orang lain. Jadi saya kira ini yang bisa kami sampaikan, ya. Hadis pendek tetapi tadi maknanya luas ya. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Ya. Baik, sementara ini yang kita bisa bahas, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami tentu saja mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini di majelis ini bermanfaat, dan semoga dosa-dosa dan kesalahan kita dengan hadirnya kita ke majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka la ilaha illa anta inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma yuhawwinu bihi 'alaina musibati dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, selesai sudah kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga apa yang kita kaji bermanfaat, dan kami sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan. Dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.